Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita diberkati Tuhan, bersuka cita dan merindukan Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah pagi kita. Sebelum kita mulainya, kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur apabila pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Apa adanya kami semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau hadir berkarya mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Kau hadir melawat umat-Mu, akan melalui pujian dan firman-Mu. Setiap kami boleh diubahkan, setiap kami boleh mengalami pemulihan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Inilah pujian kami Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, mari kita yang diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin, haleluya. Oh, haleluya. Kami rindu berhadapan dengan Engkau Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kuduskan setiap kami dan layakkan kami Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku kerinduan kami, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu Tuhan, saat indah, oh haleluya, ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa
Mari kita satukan hati berdoa untuk menyambut kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam anugerah-Mu kami menikmati segala kebaikan-Mu dan kami bersyukur karenanya, lalu mendedikasikan hidup kami untuk mentaati dan setia kepadamu untuk sekarang dan seterusnya. Di hadirat-Mu ini pula pagi ini kami hendak merenungkan sabda Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, berilah kepada kami pengertian, impartasikanlah kuasa firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi lebih baik oleh karenanya. Kami siap diberkati pagi hari ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi dan salam. Ya, pagi ini saya membawakan tema tentang langit baru, bumi baru, dari Wahyu pasal 21, kitab terakhir Wahyu yang di pasal 21. Sebelum kita membaca beberapa ayat dari sana, saya mau berkata ini perlu pengajaran seperti ini, walaupun saya sadar mengajarkan tema ini adalah memiliki kesukaran tersendiri, apalagi dengan durasi waktu yang pendek seperti ini. Tentu saya mengalami keterbatasan untuk menyampaikannya dengan katakanlah memadai gitu. Tetapi jauh lebih baik kita memulai perbincangan daripada kita selalu skip ya tema-tema berat di dalam iman Kristen. Walaupun sukar kita harus memasukinya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Supaya jangan sampai kita ini hanya pernah dengar istilah, katakanlah ini istilah langit baru bumi baru, tapi tidak mengerti maknanya, tidak tahu arti sebenarnya. Atau mungkin malah kita mempunyai arti yang berseliweran di media sosial, pengertian-pengertian yang seringkali juga kurang bertanggung jawab, itu yang mengisi pikiran kita. Nah, maka saya sebagai gembala memutuskan untuk mengajarkan tema-tema seperti ini, walaupun mungkin diperlukan pendalaman dan perluasan di luar sesi yang pendek ini. Bapak Ibu yang merindukan diskusi boleh tulis di kolom chat di YouTube ini. Nah, kita masuki sekarang, kita baca beberapa ayat. Oh ya, sebelumnya kita lihat sedikit, ada peta di sini, peta yang saya ambil dari Google. 7 gereja di Asia, Asia Minor, Asia Kecil. Itulah latar belakang yang dibicarakan oleh kitab Wahyu ini. Nah, ada Pulau Patmos, pulau kecil di lautan itu, disorot lebih besar itu ada Pulau Patmos. Nah, itu tempat Rasul Yohanes ini dibuang atau dipenjarakan di pulau terpencil itu. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Allah. Lalu aku melihat, di situ aku adalah Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Itu menunjuk kepada langit yang sekarang Bapak Ibu, bumi yang sekarang telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kotaku yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Suatu kalimat figuratif atau kiasan menjelaskan atau mendeskripsikan betapa luar biasa gemilangnya kota itu. Kita lanjutkan ayat 3. Setelah tadi ayat 1 dan 2 dia disebut melihat, sekarang ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dan dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah, atau istilah lain tabernakel, ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Kata akan di situ karena ini belum terjadi, masih menunjuk ke masa depan. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Jadi melalui pendengaran itu, Yohanes mendapatkan gambaran tentang keadaan langit baru, bumi baru itu. Simpulnya tidak ada lagi kesusahan di sana. Tidak ada lagi duka cita, perkabungan, tidak ada lagi kematian. Hidup kekal, tidak ada tangis, tidak ada duka cita, semua yang indah, saudaraku. Kita lanjut ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, penting pengajaran dari kitab Wahyu. Memang kalau dibuat survei mungkin kitab ini tergolong kitab yang paling jarang dikhotbahkan. Di sini tersimpan banyak butir-butir kebenaran soal akhir zaman. Jadi penting bagi kita mendalaminya untuk mendalami akhir zaman, saudaraku. Tema akhir zaman itu banyak. Kehidupan sesudah mati, kedatangan Yesus yang kedua, keadaan yang kekal, penghukuman yang kekal, itu semua tema-tema yang dibahas dan tidak semua kita kupas pada pagi hari ini. Nah, saya mau berkata, saudara, ini semacam wanti-wanti atau warning, jangan memungut atau mengambil pengertian tentang akhir zaman dari buku novel atau film-film Hollywood. Itu industri, saudaraku, itu direkayasa, tidak benar seperti itu. Jangan pula mengadopsi dari ajaran agama-agama lain, karena agama lain juga punya konsep kiamatnya sendiri, akhir zamannya sendiri. Bahkan tidak baik juga jika kita hanya menelan bulat-bulat ajaran orang, entah itu di internet atau mungkin juga bahkan di mimbar ya, tanpa memeriksa apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi penting sekali menyimak, mendalami, semacam meneropong apa yang tertulis di dalam kitab suci kita sebagai sumber utama dan tertinggi bagi ajaran iman Kristen. Saudaraku, saya setuju dengan seorang teolog dari Jerman namanya Jürgen Moltmann. Orang ini berkata sepatutnya tema akhir zaman merupakan bagian awal dalam pelajaran teologi. Ditempatkan di bagian awal gitu. Memang pada faktanya sering ini ditempatkan pada bagian akhir. Misalnya di kampus teologi kurikulumnya itu maka tentang eskatologi biasanya di semester-semester akhir gitu ya. Di gereja juga kadang-kadang pilihan terakhir untuk mengkhotbahkan soal kitab Wahyu maupun akhir zaman ini. Nah, Jürgen Moltmann mengatakan mestinya itu diposisikan di depan. Mengapa? Karena kita perlu membangun konsep atau kerangka berpikir, kita tahu dulu gambaran mendatang yang merupakan sasaran dari perjalanan iman kita. Kita tahu the grand picture daripada masa depan itu, saudaraku. Sebab dari situlah kita akan tahu, oh kalau begitu, syaratnya begitu, kondisinya begitu, maka saya akan hidup dengan cara ini gitu ya. Jadi jangan sampai kita udah hidup dengan cara tertentu, lalu kemudian kelak baru kita tahu akhir zaman itu seperti itu. Jangan-jangan yang kita lakukan kemarin sudah menyimpang gitu. Jadi perlu mengetahui tujuan akhir, kira-kira gitu. Maka saya merasa perlu untuk mengajarkan tentang akhir zaman kepada kita semua. Nah, saudara, latar belakang tulisan Yohanes ini yaitu kitab Wahyu, dia berada di Pulau Patmos waktu itu. Perlu kita tahu settingnya supaya dapat memahami arti tulisan itu. Ya, ini ditulis didasarkan pada pengalaman dia ketika dibuang ke Pulau Patmos. Kenapa dia dibuang di sana?
Karena pada masa itu sekitar tahun 60-an menuju 70 Masehi, itu ada aniaya yang hebat, sengsara yang hebat, tribulasi yang hebat yang datangnya dari Kekaisaran Romawi di seluruh wilayah kekuasaannya. Nah, waktu itu berkuasa Kaisar muda Nero. Menurut sejarah dunia, Nero ini naik tahta pada usia muda, dan catatan sejarah menunjukkan dia seorang yang mempunyai kelainan jiwa gitu ya, kejahatan yang begitu rupa. Antara lain dia membunuh ibu kandungnya, membunuh istrinya, 2 kali istrinya itu 2 kali dibunuh, lalu membakar kota Roma, lalu mengkambing hitamkan orang Kristen sebagai pelaku. Dituduh orang Kristen lah yang melakukan pembakaran luas di kota Roma itu. Lalu atas dasar itu pula dia menganiaya orang-orang Kristen yang waktu itu minoritas di Roma dan di wilayah kekuasaannya. Maka dalam waktu itu selain jemaat teraniaya, para rasul juga teraniaya. Nah, dalam hal itulah Yohanes ini dipenjarakan di Pulau Patmos. Dan rupa-rupanya di Pulau Patmos, tempat pembuangan itu, di sana justru dia ditemui atau dijumpai Tuhan Yesus dalam suatu penampakan ya. Dalam suatu penampakan Yesus di pulau itu, lalu Yesus menyingkap, membukakan tentang yang akan terjadi berdasarkan apa yang sedang terjadi pada waktu itu, saudaraku. Ya, maka di situ antara lain yang kita kupas ini pasal 21, tulisan Yohanes dari latar belakang penglihatan tadi tentang langit baru, bumi baru, yang merupakan tujuan akhir dari pengharapan semua orang beriman. Penting itu disampaikan kepada umat yang teraniaya supaya jangan sampai keropos imannya, bimbang imannya, meninggalkan kasih kepada Tuhan, supaya tetap konsisten karena ada janji yang manis, yaitu langit baru, bumi baru, saudaraku. Nah, istilah langit baru, bumi baru ini sudah juga pernah dikemukakan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Rupanya istilah itu juga diadopsi dan dipakai oleh Yohanes, saudaraku. Sedangkan penulis yang lain, katakanlah Paulus, dalam tulisannya dia menggunakan istilah suatu tempat kediaman di sorga. Jadi dia menggunakan istilah suatu tempat kediaman di sorga. Sedangkan Yohanes menggunakan istilah langit baru, bumi baru. Lain lagi penulis kitab Ibrani, sebagaimana terdapat dalam kitab Ibrani pasal 11, nanti boleh dibaca ayat 14, 15, 16. Di situ penulis kitab Ibrani, siapapun penulisnya itu masih dalam diskusi. Rata-rata juga diduga itu Paulus juga penulisnya, tapi belum bisa dipastikan. Maka penulis kitab ini menggunakan istilah tanah air sorgawi. Jadi tempat kediaman di sorga, tanah air sorgawi, langit baru, bumi baru, itu istilah yang berbeda untuk makna yang sama, saudaraku. Supaya kita jangan dibingungkan oleh istilah yang berbeda. Mari kita lanjutkan studi kita. Sekarang kita mau kupas sedikit, apa itu langit baru, bumi baru? Saudara, kalau kita periksa di dalam teks atau tulisan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, maka kata baru dari langit baru, kata barunya itu, bumi baru, kata barunya itu menggunakan kata kainos. Ada 2 kata dalam bahasa Yunani yang diartikan bahasa Indonesia sama-sama baru artinya, arti kamusnya. Satu kainos, yang satu lagi neos. Apa beda dari neos dan kainos? Kalau neos itu artinya baru sama sekali. Baru dari segi waktu, itu artinya baru ada. Yang lalu belum ada ini. Atau belum pernah ada sebelumnya. Atau istilah lain absolutely new gitu ya, itu namanya neos. Sedangkan kata kainos ini artinya baru dalam makna baru yang dibaharui, hasil dari suatu dibaharui, pembaharuan. Dibaharui dari yang lama, tetapi kualitasnya, kualitasnya, mutunya, kondisinya sama dengan baru. Dia bukan diadakan baru sama sekali, dia adalah hasil pemugaran, tapi kualitasnya baru seperti kualitas neos tadi, saudaraku. Nah, kata yang digunakan di dalam kitab Wahyu ini kata kainos. Maka di dalam diskusi teologi, dan kadang-kadang bukan diskusi lagi, bahkan juga
pertikaian pandangan gitu ya. Terdapat dua kubu saudaraku. Kubu yang pertama menganut anihilasi langit dan bumi yang sekarang. Anihilasi artinya akan suatu waktu langit dan bumi yang sekarang akan menjadi musnah atau menjadi tidak ada lagi, lenyap gitu ya. Yang berarti langit dan bumi akan diciptakan Allah lagi. Maksudnya langit baru bumi baru itu adalah langit yang baru diciptakan, bumi yang baru diciptakan, second creation. First creation itu yang ditunjuk pada Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1. Nah, seolah-olah ini pandangan ini mengatakan anihilasi ini ya nanti Allah menciptakan lagi baru. Berarti tidak konsisten dengan kata kainos. Berarti maksud mereka adalah neos dalam creation. Nah, pandangan yang kedua adalah pembaruan langit dan bumi yang sekarang menjadi baru. Ini konsisten dengan kata yang digunakan yaitu kainos. Kita tidak memperuncing perbedaan pandangan itu sekarang, sebab bagaimanapun realisasi nanti Allah yang mengerjakan itu saudaraku. Yang mana saja itu bukan urusan kita. Tapi cuma saya tadi hanya mengutip arti kata secara tekstual, artinya adalah kainos, yaitu yang lama dibaharui menjadi kualitas baru. Saudara, kita lanjutkan. Di pasal 21 ayat 5, di situ dia pribadi yang duduk di atas tahta itu berkata, perkataannya begini atau firmannya begini, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kainos itu juga dari kata kainos, menjadikan segala sesuatu baru. Bahkan dilanjutkan, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Artinya konkret, exact, presisi, kira-kira gitu ya istilah kita sekarang ini. Nah, di situ juga dipakai kata kaina poiopanta dari kata kainos yang berarti baru dalam arti dibarui. Lalu dikatakan segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Maka yang baru itu bukan hanya langitnya dan buminya, tetapi orang di dalamnya juga tubuh yang baru saudaraku. Itu yang kita kenal dalam tulisan Paulus di 1 Korintus pasal 15, satu pasal itu boleh dibaca. Itu adalah tubuh surgawi saudaraku. Tubuh kemuliaan istilah lain. Jadi semuanya baru di situ. Suasananya baru, lingkungan hidupnya baru, tatanannya baru. Sebab yang lama menunjuk langit baru dan bumi sekarang itu sudah rusak akibat dosa saudaraku. Sudah rusak, maka membutuhkan pembaharuan dari Tuhan, ya. Dan perlu ditegaskan kalau dia digunakan kata kainos ini tidak sama dengan reparasi buatan manusia yang misalnya mobil yang rusak diperbaiki, bisa saja diperbaiki tapi tidak pernah kembali lagi kepada kualitas semula. Kalau kainos ini memang menjadi baru gitu ya. Sehingga saya tidak meributkan soal anihilasi atau restorasi saudaraku. Yang jelas jadi baru. Dan yang bisa mengerjakan ini hanya Tuhan Allah. Teknologi manusia tidak bisa. Dalam paham eskatologi ada yang dinamakan postmilenialis. Mereka sangat pede bahwa manusia dengan capaian teknologinya akan bisa memperbaiki tatanan alam ini maupun kebudayaannya. Dan saya tidak berada di pihak itu, karena yang jelas langit dan bumi ini semakin tua saudaraku, semakin rusak adanya. Haleluya, haleluya. Lalu yang menjadi sorotan kita juga di ayat 1, tentu tidak bisa kita kupas panjang lebar saudaraku. Di ayat 1 ada dikatakan di situ, laut pun tidak ada lagi. Laut pun tidak ada lagi. Nah, saya menarik untuk mengajak kita memikirkan ini. Nah, saya mau menyerukan langsung, janganlah menafsirkan kalimat ini secara literal saja, secara harfiah gitu ya. Jangan lupa kitab Wahyu, bahkan beberapa teks di kitab-kitab lain, itu adalah narasi campuran antara kalimat-kalimat literal dengan kalimat-kalimat simbolik atau figuratif. Simbolik, figuratif, kiasan, perlambang, itu sama semua itu. Ada teks seperti itu di kitab Wahyu maupun di kitab lain. Dan yang ada di dalam pasal 21 ayat 1 ini, kata laut ini adalah figuratif. Bukan laut artinya kumpulan air, itu bukan itu.
Bukan itu. Nah, kita lihat sedikit ya. Di slide berikut ini saya tunjukkan Wahyu 13 ayat 1 sebagai pembanding untuk memahami apa makna laut tadi di ayat 1. Di pasal 13 ayat 1 ada firmannya begini, juga ditulis oleh Yohanes. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ia ini adalah tokoh yang jahat itu. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ada kata laut di sini. Sering orang langsung berpikir ini lautan, kumpulan air gitu. Lalu dikatakan binatang itu keluar dari dalam laut. Keadaan binatang itu bertanduk 10 dan berkepala 7. Nah, ini pun nggak boleh ditafsirkan secara literal sebetulnya menurut saya. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Saya duga, saya memegang keyakinan ini adalah tulisan-tulisan yang bersifat figuratif. Lalu di pasal 17 ayat 5. Lalu ia berkata kepadaku, semua air, lihat ini ya, semua air. Biasanya kita tafsir itu laut juga gitu ya. Yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk, apa maksud semua air tadi? Semua air itu adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Berarti figuratif daripada ini tadi, bangsa-bangsa, rakyat dan kaum dan bahasa ini digunakan semua air atau laut. Jadi laut tadi bukan laut yang ada di seperti lautan Hindia, lautan Pasifik, bukan itu. Ini perlambang untuk bangsa, sekumpulan orang yang mengikut kerajaan kegelapan itu, saudaraku. Lebih jelas lagi, coba lihat kita tulisan yang tua dari Nabi Yesaya. Pasal 57 ayat 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut. Jadi kata seperti itu figuratif. Seperti laut. Orang-orang fasik yang dimaksud di Wahyu 17 tadi, yang datang dari berbagai bangsa, rakyat, kaum, dan bahasa, dahulu sudah pernah disingkap oleh Yesaya. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Jadi makna perlambang, saudaraku. Jadi apa yang dimaksud di dalam Wahyu 21 ayat 1 tentang laut pun tidak ada lagi, bukanlah lautan. Bukan lautan, bukan lautan kumpulan air, melainkan laut di situ artinya tidak ada lagi orang fasik di langit baru bumi baru. Tidak ada lagi orang-orang yang seperti digambarkan tadi bersama dengan wanita pelacur itu, tidak ada lagi di langit baru bumi baru. Nah, untuk itu mari kita lihat kembali kepada kitab Wahyu pasal 21 untuk melihat langsung arti operasional daripada laut itu. 21 ayat 8. Di pasal yang sama, bunyinya begini. Tetapi orang-orang penakut, yang tadi oleh saya disebut kumpulan seperti laut, orang-orang yang jahat itu, ini termasuk di sini penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, semua ini yang negatif, semua ini yang tidak diizinkan Tuhan, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ternyata lautan tadi adalah kumpulan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ya. Satu lagi di pasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Ke dalam mana? Ke dalam langit baru, bumi baru. Ingat ini ya, ini satu kesatuan dalam pasal 21 itu adalah soal langit baru, bumi baru. Maka di sini ditegaskan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi yang tergolong laut tadi orang jahat, orang fasik yang tidak bertobat tentunya ya. Kalau yang bertobat kan sudah disucikan, sudah jadi manusia baru, sudah menjadi ciptaan baru. Mereka akan mendapatkan tubuh kemuliaan yang baru, diam di langit baru, bumi baru. Maka laut tadi adalah makna perlambang terhadap orang-orang yang
akan mendapatkan penghukuman kekal, yang melakukan kejahatan dan tidak bertobat di dunia, langit dan bumi yang sekarang, saudaraku. Nah, lanjutannya, siapakah yang masuk ke LB3, ke langit baru bumi baru? Tadi sudah kita baca juga di pasal sebelumnya ya, yaitu pasal 21-27. Sekarang kita kembali kepada ayat yang baru kita baca di awal tadi, ayat ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Semua yang ada di langit baru bumi baru itu. Artinya, orang yang menerima kasih karunia Allah dan memeliharanya sampai akhir, itulah yang menang, itulah yang masuk ke LB3, saudaraku. Yang hidup dalam anugerah Allah, bertobat lahir baru, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Masa lalunya sudah disucikan dan dia hidup dalam pimpinan Tuhan. Orang-orang itulah yang masuk ke dalam langit baru bumi baru. Terdiri dari berbagai suku bangsa dengan berbagai latar belakang. Latar belakang bangsa, latar belakang agama, mungkin latar belakang peradaban. Ada di situ semua yang sudah disucikan dengan darah Yesus Kristus. Satu ayat lagi, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat itu adalah langit baru bumi baru, tempat kediaman di sorga, bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi kuncinya, saudaraku, ini juga sekaligus untuk membuat suatu bold atau penegasan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, saudaraku. Ayat ini jelas, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Yesus Kristus, lawan di dalam, di luar, saudaraku. Jadi yang di dalam Yesus Kristus, orang-orang itulah yang telah dibangkitkan untuk mendapatkan kehidupan di langit baru dan bumi yang baru, saudaraku. Lalu yang kita sempat masih bisa lagi kita tambahkan sedikit, ketika narasi atau penglihatan tentang langit baru bumi baru di ayat kedua, Yohanes juga melihat kota, saudaraku. Kota Yerusalem baru. Bersama dengan visi langit baru tadi, ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Yerusalem yang sekarang, Yerusalem yang lama. Turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Untuk menggambarkan betapa eloknya, betapa damainya kota itu, saudaraku. Maka eksistensi kerajaan Allah kelak di langit baru bumi baru itu beribu kota Yerusalem baru. Juga kota ini kualitasnya kainos, dibaharui menjadi baru, menjadi sempurna, saudaraku. Ayat yang ketiga, yang menarik pada narasi langit baru bumi baru di ayat ketiga, di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring, bunyinya begini, lihatlah kemah Allah atau hamiskan ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi nanti di langit baru bumi baru itu, seperti dahulu Yesus hidup di tengah-tengah umatnya, begitu lagi dengan umat yang sudah diseleksi tadi, sudah difinalkan mendapatkan anugerah di hidup kekal bersama dengan Tuhan, maka Tuhan berdiam di tengah mereka secara konkret di langit baru, bumi yang baru. Itu yang kita nantikan, kedatangan Yesus Kristus, yang akan pada kedatangan itu nanti Dia akan deklar, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Barulah eksistensi langit baru bumi baru dimulai alias start, saudaraku. Sekarang langit baru bumi baru itu belum eksis, menunggu pada waktu di masa depan sebagaimana ditentukan oleh Allah. Lalu satu lagi, di sana tidak ada bait suci lagi, sebab Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Wahyu 21 ayat 22. Ini sesuai dengan dahulu Yesus ketika di bumi pernah berkata, di sini ada yang melebihi bait Allah. Maksudnya menunjuk dirinya. Sehingga nanti di sorga, di langit baru bumi baru, tidak diperlukan lagi bait Allah. Nah, sedikit bagian terakhir. Sorga dan langit baru bumi baru. Mungkin juga saya nggak tuntas menyampaikannya, tapi saya kasih pengantar begini. Kemarin kita ibadah merayakan kenaikan Yesus Kristus, bukan?
tanggal 9 Mei 2024. Nah, menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 11, bunyinya begini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mereka melihat ke atas, ke langit. Yesus ini, kata dua orang berpakaian putih itu, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Di sini digunakan kata sorga di ayat ini 2 kali. Nah, ini yang perlu saya tegaskan, sorga yang di Kisah Para Rasul di mana Yesus naik ke sorga, sorga di situ bukanlah langit baru bumi baru, bukan. Mesti kita bisa membedakan antara sorga dengan langit baru bumi baru, walaupun langit baru bumi baru nanti itu sorgawi juga. Tapi yang ketika Yesus naik ke sorga itu bukan ke langit baru bumi baru, karena langit baru bumi baru belum eksis, saudaraku, belum tampil ke permukaan. Sebab langit baru bumi baru belum ada ya, baru akan dinyatakan kelak ya. Nah, saya mau menambahkan penutup di sini. Yesus naik ke sorga, ke suatu tempat namanya sorga. Perlu kita tahu, sorga sudah ada sebelum langit dan bumi yang sekarang ini diciptakan. Sebelum Kejadian 1 ayat 1 ya. Di situ kan bunyinya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari situ langit dan bumi. Sebelum ada langit dan bumi itu sudah ada sorga, kediaman Allah. Nah, Yesus naik ke sorga, ya ke situ, ke sorga itu, saudaraku. Sorga itu kekal, langit dan bumi ciptaan. Maka ada seorang teolog yang berkata, God create this universe to enlarge heaven, untuk memperluas atau menganeks sorga, saudaraku. Jadi sorganya Allah itu sudah ada, dan Yesus naik ke sana. Nanti ketika dia datang, memulihkan segala sesuatu, menghadirkan langit baru, bumi baru yang juga sorgawi. Sorga juga ya, sorgawi saya gunakan di situ untuk membedakan dengan sorga yang telah ada sejak kekal. Itu saja yang merupakan renungan kita pada kesempatan pagi ini mengingat waktu. Jika Bapak Ibu ada yang membutuhkan diskusi, boleh tulis di kolom chat ini, saya akan tanggapi pada kesempatan terbaik. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, katakan amin. Dan untuk itu marilah kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami pagi ini mengenali apa yang menjadi konsep langit baru, bumi baru di dalam kitab suci kami. Tentulah kami membutuhkan pendalaman dan perluasan pemahaman hari-hari ke depan, tapi setidaknya kami mendapatkan pembuka untuk kami boleh memasuki tema ini agar kami memiliki pemahaman yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur. Dan kami akan mengakhiri ibadah pagi kami ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudaraku, bukalah hatimu, arahkanlah pikiranmu tertuju kepada Tuhan kita yang maha baik. Tadahkanlah tanganmu dan terimalah rahmat yang besar dari Bapa kita yang kekal. Anugerah yang istimewa di dalam anaknya, anugerah satu-satunya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat yang telah mati dan bangkit dan naik ke sorga, serta oleh persekutuan penyertaan daripada Roh Kudus, menjadi berkat yang memimpin kita mulai pagi hari ini, esok sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati kita. Selamat Jumat penuh berkat.